Beginilah cara kayu yang keras bisa dibengkokkan tanpa harus dipotong atau disambung. Rahasianya terletak pada pemanasan dengan suhu yang tepat. Saat dipanaskan, selulosa dan lignin di dalam kayu melunak untuk sementara. Dalam kondisi ini kayu menjadi lentur dan mudah dibentuk. Pengrajin harus bekerja dengan cepat. Kayu panas segera dipasang ke cetakan dan diberi tekanan yang terkontrol. Serat kayu tidak rusak, melainkan mengikuti lengkungan secara alami. Metode ini jauh lebih kuat dibanding memotong atau menyambung kayu. Ketika kayu mulai mendingin, lignin mengeras kembali. Bentuk lengkung pun terkunci dan tidak berubah. Hasilnya adalah kayu bengkok yang kuat, stabil, dan tahan lama. Teknik inilah yang digunakan untuk membuat kursi kayu melengkung, sandaran tangan, hingga alat musik. Pernahkah Anda bertanya, mengapa kabel baja pada jembatan dibungkus lapisan kawat tambahan? Ini bukan hiasan, melainkan perlindungan penting. Kabel baja jembatan sebenarnya tidak padat. Di dalamnya terdapat ribuan kawat baja tipis yang bekerja bersama menahan beban jembatan dan kendaraan. Masalah terbesarnya bukan kekuatan awal, tetapi korosi jangka panjang. Udara dan kelembapan bisa masuk ke sela-sela kawat, membuat bagian dalam melemah meski luar terlihat kuat. Untuk mencegah hal ini, insinyur menambahkan lapisan luar dari kawat baja galvanis berkekuatan tinggi. Lapisan ini menghalangi air dan udara, mengikat kawat agar tetap rapat, dan menjaga tegangan tetap merata. Selain itu, lapisan luar juga melindungi kabel dari getaran, benturan, dan kausan. Hasilnya, kabel menjadi lebih stabil, tahan lama, dan aman digunakan selama puluhan tahun. Lapisan dalam menahan beban. Lapisan luar memastikan keselamatan jangka panjang. Perhatikan proses ini dengan saksama. Cara mengolah kepala sapi menggunakan metode tradisional. Kepala sapi dimasukkan ke dalam panci besar berisi cairan gelap. Saat diangkat, bentuknya terlihat asing dan mengejutkan. Namun setelah lapisan luarnya ditarik perlahan, pemandangan yang berbeda muncul. Bulu sapi ikut terkelupas bersama lapisan tersebut. Tersisa kepala sapi yang bersih, putih, dan halus. Banyak orang mengira cairan hitam ini adalah aspal. Padahal, itu adalah resin alami yang berasal dari getah pinus. Resin digunakan di beberapa rumah potong hewan sebagai alat bantu untuk menghilangkan bulu. Teknik ini biasanya diterapkan pada bagian kepala dan kaki. Ketika dipanaskan, resin menjadi sangat lengket dan mengikat bulu dengan kuat. Setelah dicelupkan ke air dingin, resin mengeras. Saat lapisan resin dikupas, bulu ikut terangkat tanpa merusak daging. Awalnya resin berwarna kuning. Namun karena dipanaskan dan digunakan berulang kali, warnanya perlahan berubah menjadi coklat gelap hingga hitam. Metode ini sederhana dan efektif. Teknik ini telah digunakan sejak lama. Hingga kini, cara ini masih diterapkan di beberapa tempat.